Bisnis itu bukan untuk orang lemah. Selamat datang di channel Perintis Keras, tempat kita ngomongin bisnis apa adanya, tanpa gula-gula motivasi palsu. Di sini kita nggak bahas cara cepat kaya, kita bahas cara jadi kuat. Karena jujur aja, dunia usaha itu bukan tempat buat orang yang gampang capek, gampang baper, gampang nyerah. Kalau baru rugi sedikit langsung stres, baru dikritik sedikit langsung down, mungkin kamu harus pikir 2 kali sebelum terjun lebih dalam. Banyak orang lihat bisnis itu enak, kerja sendiri, atur waktu sendiri, kelihatan keren di Instagram. Tapi yang nggak kelihatan itu begadang mikirin cash flow, muter otak bayar gaji karyawan, senyum di depan orang, padahal dalam hati lagi berat banget. Omset kadang naik, kadang turun, tapi biaya terus jalan. Dan di titik itu, yang diuji bukan skill kamu, tapi mental kamu. Di channel ini kita akan bahas realitanya. Kenapa banyak orang berhenti di tengah jalan? Kenapa yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling tahan banting? Dan kenapa mental lebih mahal dari modal? Jadi kalau kamu memang mau jadi perintis, bukan cuma penonton, siapin diri kamu. Karena di sini kita nggak cari nyaman, kita bangun kekuatan. Sekarang kita bahas masalah paling umum, kenapa banyak orang gagal di bisnis, yaitu salah persepsi dari awal. Banyak yang masuk dunia usaha bukan karena siap mental, tapi karena kelihatannya keren. Lihat orang posting omset ratusan juta, lihat teman pakai mobil baru, lihat story meeting di kafe, lalu mikir, kayaknya enak ya jadi pengusaha. Padahal yang kelihatan di layar itu cuma hasilnya, bukan proses berdarah-darahnya. Ekspektasinya bebas waktu, realitanya justru waktumu habis untuk kerja. Ekspektasinya kerja santai, realitanya kamu mikirin usaha bahkan sebelum tidur. Ekspektasinya uang ngalir terus, realitanya ada bulan yang sepi banget dan kamu tetap harus bayar listrik, sewa, gaji, cicilan. Banyak orang kaget bukan karena bisnisnya sulit, tapi karena bayangannya terlalu indah dari awal. Ada juga yang masuk bisnis cuma karena ikut-ikutan tren, lagi rame kopi, buka kopi, lagi rame skincare, jual skincare, tanpa benar-benar ngerti risikonya, tanpa siap kalau ternyata nggak langsung laku. Begitu realita nggak sesuai harapan, langsung kecewa, langsung bilang, bisnis itu susah, padahal yang salah bukan bisnisnya, tapi mindset dari awal yang belum siap. Bisnis itu bukan panggung buat terlihat keren, tapi arena buat diuji mental. Kalau niatnya cuma mau terlihat sukses, kamu akan cepat lelah. Tapi kalau dari awal kamu sadar, ini perjalanan panjang, penuh naik turun, kamu nggak akan gampang goyah. Jadi sebelum bicara soal untung besar, tanya dulu ke diri sendiri. Kamu benar-benar siap mental atau cuma tertarik karena kelihatannya indah? Realita pertama, tekanan uang. Sekarang kita masuk ke realita pertama yang paling sering bikin orang goyah, yaitu tekanan uang. Di awal bisnis mungkin kamu semangat banget, penjualan lumayan, order masuk terus, rasanya kayak ini bakal lancar. Tapi beberapa bulan kemudian kamu mulai sadar satu hal, cash flow itu nggak pernah benar-benar stabil. Ada hari rame banget, ada minggu yang sepi total, dan di situ biasanya mental mulai diuji. Omset bisa naik turun tanpa permisi. Bulan ini bagus, bulan depan drop. Kadang kamu sudah promosi habis-habisan, diskon sudah diturunin, konten sudah rajin upload, tapi tetap saja hasilnya nggak sesuai harapan. Sementara itu, biaya nggak pernah ikut turun. Sewa tetap harus dibayar, listrik tetap jalan, internet tetap aktif, gaji karyawan nggak bisa ditunda hanya karena penjualan lagi seret, uang keluar terus, tapi uang masuk belum tentu seimbang. Di titik itu yang terasa bukan cuma angka di laporan, tapi tekanan di kepala. Kamu mulai hitung-hitungan setiap malam, buka catatan keuangan berulang-ulang, mikir bagaimana caranya nutup selisih. Dan disinilah ujian pertama mental seorang perintis dimulai. Apakah kamu panik dan berhenti, atau kamu tenang, evaluasi, dan cari cara baru untuk bertahan? Tekanan uang itu bukan sekadar soal nominal, tapi soal kestabilan emosi. Orang yang gak siap biasanya langsung takut ambil keputusan. Tapi orang yang kuat justru belajar mengelola arus kas. Belajar disiplin,
belajar menahan ego. Karena dalam bisnis, bukan yang paling besar omsetnya yang bertahan, tapi yang paling kuat menghadapi tekanan saat uang tidak sesuai harapan. Realita kedua, tekanan sosial. Realita kedua yang sering lebih berat dari tekanan uang adalah tekanan sosial. Ini bukan soal angka, tapi soal omongan orang. Di awal kamu mungkin semangat banget cerita soal rencana bisnis, mimpi besar, target yang mau dicapai. Tapi setelah beberapa bulan, mulai muncul pertanyaan yang nadanya berbeda. Gimana usahanya? Sudah balik modal belum? Omsetnya berapa sekarang? Yakin gak mau cari kerja tetap aja? Pertanyaan-pertanyaan itu kelihatannya biasa. Tapi kalau datang terus-menerus, rasanya bisa menusuk. Belum lagi dibanding-bandingkan dengan teman yang kerja kantoran. Lihat tuh si A, tiap bulan gajinya jelas. Si B sudah naik jabatan. Kamu kapan stabil? Seolah-olah ukuran keberhasilan cuma dari slip gaji yang tetap tiap bulan. Padahal, kamu sedang membangun sesuatu yang mungkin belum terlihat hasilnya hari ini, tapi punya potensi besar di masa depan. Diremehkan itu rasanya nggak enak. Kadang bukan orang jauh, tapi orang terdekat yang meragukan. Dan di situ mental benar-benar diuji. Kamu mulai bertanya ke diri sendiri, apa aku salah jalan? Apa sebaiknya aku berhenti saja? Tapi justru di fase itulah kedewasaan seorang perintis dibentuk. Kamu belajar tidak terlalu bergantung pada validasi orang lain. Kamu belajar bahwa tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Tekanan sosial itu nyata, dan kadang lebih menyakitkan daripada rugi uang. Tapi kalau kamu bisa bertahan di tengah omongan, perbandingan, dan keraguan orang lain, artinya mentalmu mulai naik level. Karena perintis sejati bukan yang paling banyak dipuji, tapi yang tetap jalan, meski belum banyak yang percaya. Realita ketiga, kesepian perintis. Realita ketiga yang jarang dibahas orang adalah kesepian seorang perintis. Di awal perjalanan, kamu sering jalan sendirian. Waktu teman-teman sibuk dengan rutinitas mereka, kamu sibuk mikirin strategi, mikirin penjualan, mikirin gimana caranya usaha ini tetap hidup. Tidak banyak yang benar-benar paham apa yang kamu rasakan. Karena dari luar kelihatannya biasa saja. Padahal di dalam kepala kamu penuh tekanan. Ada malam-malam di mana kamu duduk sendirian, buka laptop, lihat angka penjualan, lalu mikir keras harus ambil langkah apa besok. Tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada yang bilang kamu hebat, bahkan kadang tidak ada yang tahu kamu sedang berjuang. Dan itu rasanya sunyi. Kamu ingin cerita, tapi takut dibilang mengeluh. Kamu ingin didukung, tapi sadar tidak semua orang mengerti fase membangun dari nol. Kesepian ini bukan cuma soal fisik sendirian, tapi soal mental yang terasa berat karena semua keputusan ada di tanganmu. Salah langkah sedikit, dampaknya bisa besar. Tidak ada atasan untuk disalahkan. Tidak ada tim besar untuk berbagi beban di awal. Kamu adalah pemilik. Kamu juga yang harus kuat. Tapi justru di fase sunyi itulah karakter dibentuk. Kamu belajar berdiri tanpa tepuk tangan, belajar yakin tanpa banyak dukungan, belajar tetap melangkah meski belum ada yang melihat hasilnya. Karena pada akhirnya, setiap perintis memang memulai dalam kesepian. Dan mereka yang sanggup melewati fase ini, biasanya akan tumbuh jadi pribadi yang jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Sekarang kita masuk ke inti pesannya. Bisnis itu sebenarnya permainan mental. Banyak orang terlalu fokus belajar teknik jualan, belajar marketing, belajar cara bikin konten, belajar cara ngiklan, dan itu semua memang penting. Tapi sering lupa bahwa semua skill itu bisa dipelajari. Kamu bisa ikut kelas, bisa nonton video, bisa bayar mentor, bahkan bisa rekrut orang yang lebih jago. Skill itu bisa dibeli, bisa diajarkan, bisa dilatih. Tapi mental beda cerita. Mental nggak bisa kamu pesan lewat transfer, nggak bisa kamu titip ke orang lain. Nggak bisa kamu sewa seperti jasa konsultan. Waktu usaha lagi turun, yang menentukan kamu lanjut atau berhenti bukan ilmu marketingmu,
tapi ketahanan pikiranmu. Waktu rugi datang, yang diuji bukan seberapa banyak buku yang sudah kamu baca, tapi seberapa kuat kamu menahan emosi dan tetap berpikir jernih. Banyak orang sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu harus promosi lebih konsisten, tahu harus evaluasi produk, tahu harus perbaiki pelayanan. Tapi karena mentalnya goyah, semuanya berhenti di rencana. Takut salah, takut rugi lagi, takut dinilai gagal. Akhirnya yang jalan di tempat bukan bisnisnya saja, tapi dirinya sendiri. Di dunia usaha, yang sering menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling stabil emosinya. Orang yang tetap tenang saat panik, tetap disiplin saat malas datang, tetap jalan meski belum ada hasil. Karena pada akhirnya, bisnis itu bukan cuma soal strategi, tapi soal siapa yang lebih tahan berdiri ketika yang lain sudah duduk. Mental itu fondasi. Tanpa itu, semua skill tidak akan bertahan lama. Di dunia bisnis sebenarnya cuma ada 2 tipe orang. Dan bedanya kelihatan jelas waktu masalah datang. Tipe pertama adalah yang mengeluh dan langsung menyalahkan keadaan. Begitu omset turun, yang disalahkan ekonomi. Begitu sepi order, yang disalahkan pasar. Begitu gagal closing, yang disalahkan pelanggan. Semua ada alasannya. Semua ada kambing hitamnya. Tapi jarang mau melihat ke dalam diri sendiri. Ujung-ujungnya capek sendiri. Merasa dunia tidak adil. Lalu perlahan berhenti mencoba. Tipe kedua berbeda. Mereka juga kena masalah yang sama, omset turun, rugi, ditolak, bahkan diremehkan. Tapi reaksinya beda. Mereka berhenti sebentar, bukan untuk mengeluh, tapi untuk evaluasi. Mereka tanya ke diri sendiri, apa yang bisa diperbaiki, apa yang kurang, apa yang harus diubah. Mereka sadar keadaan memang tidak selalu bisa dikontrol, tapi respon terhadap keadaan itu sepenuhnya ada di tangan mereka. Tipe pertama fokus pada alasan kenapa tidak bisa. Tipe kedua fokus pada cara supaya tetap bisa. Tipe pertama energinya habis untuk marah dan menyalahkan. Tipe kedua energinya dipakai untuk belajar dan beradaptasi. Dan dalam jangka panjang, yang bertahan bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kamu ada di tipe yang mana? Mau jadi orang yang terus mencari alasan, atau jadi orang yang terus mencari jalan? Karena dalam bisnis, pilihan sikap hari ini akan menentukan posisi kamu beberapa tahun ke depan. Dan tidak ada yang bisa memilih selain kamu sendiri. Banyak orang berpikir titik balik dalam bisnis itu terjadi saat omset tiba-tiba naik, saat order membludak, saat rekening mulai terasa tebal. Padahal kenyataannya bukan di situ perubahan sebenarnya terjadi. Turning point yang sesungguhnya justru lahir jauh sebelum angka-angka itu naik, yaitu saat cara berpikir kamu berubah. Awalnya mungkin kamu sering bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa usaha saya sepi? Kenapa pelanggan batal? Kenapa kompetitor lebih laku? Pertanyaan itu wajar. Tapi kalau terlalu lama di situ, kamu akan terjebak di posisi korban. Semua terasa seperti serangan dari luar, dan kamu merasa tidak punya kendali. Lama-lama semangat turun karena merasa keadaan selalu lebih kuat dari dirimu. Titik perubahan dimulai saat pertanyaannya bergeser. Bukan lagi kenapa ini terjadi, tapi apa yang harus saya lakukan sekarang. Bukan lagi siapa yang salah, tapi apa yang bisa saya perbaiki. Di momen itu kamu berhenti mencari pembenaran dan mulai mencari solusi. Kamu mulai sadar bahwa mungkin produknya perlu di-upgrade, mungkin cara promosinya kurang tepat, mungkin sistemnya perlu dirapikan. Perubahan mindset itu kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar sekali. Karena begitu kamu fokus pada tindakan, energi kamu tidak lagi habis untuk mengeluh. Kamu jadi lebih tenang, lebih terarah, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Dan dari situlah perlahan hasil mulai mengikuti. Jadi, jangan tunggu omset naik baru merasa berhasil. Ubah dulu cara berpikirmu, karena disitulah titik balik sebenarnya dimulai. Sekarang saya mau tanya langsung ke kamu yang lagi nonton sampai titik ini. Kamu sebenarnya mau aman atau mau naik level?
Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya berat. Karena mau aman, itu enak. Nah, penghasilan tetap, resiko kecil, hidup terasa lebih terkontrol. Tapi biasanya, di zona aman itu pertumbuhannya pelan. Tidak banyak tekanan, tapi juga tidak banyak lonjakan. Sebaliknya, kalau kamu pilih naik level, artinya kamu siap dengan rasa tidak nyaman. Siap belajar hal baru, siap salah, siap dikritik, siap rugi kecil demi pengalaman besar. Naik level itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal keberanian ambil keputusan yang tidak semua orang berani ambil. Dan di situ, kamu sedang diuji bukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Jujur saja, banyak orang bilang ingin sukses, ingin besar, ingin bebas finansial, tapi ketika dihadapkan pada risiko, mereka mundur pelan-pelan. Mereka ingin hasilnya, tapi tidak mau prosesnya. Ingin puncaknya, tapi tidak mau nanjaknya. Padahal, setiap level baru selalu menuntut versi diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Jadi coba tanya ulang ke diri kamu malam ini. Mau tetap nyaman dengan kondisi sekarang, atau mau bertumbuh, walaupun harus lebih capek? Karena keputusan itu tidak ditentukan keadaan, tidak ditentukan orang lain, tapi ditentukan oleh pilihanmu hari ini. Dan setiap pilihan punya konsekuensi. Sekarang kamu yang pegang kendali, kamu mau aman atau benar-benar mau naik level. Di akhir video ini, saya mau kamu ingat satu hal. Channel ini bukan tempat cari motivasi sesaat yang besok sudah hilang. Perintis keras itu tempat kita ditempa. Tempat kita belajar lihat kenyataan tanpa drama, tanpa menyalahkan siapa-siapa. Kita sadar bisnis itu berat, tapi kita juga sadar kita bisa jadi lebih kuat dari tekanan itu. Di sini kita tidak cari nyaman, kita bangun kekuatan. Kita tidak cari alasan, kita cari solusi. Kita tidak sibuk menyalahkan keadaan, kita sibuk memperbaiki diri. Karena yang bikin usaha naik bukan keberuntungan semata, tapi karakter yang terus dibentuk setiap hari, lewat masalah, lewat tekanan, lewat proses yang kadang tidak enak. Kalau kamu merasa relate dengan pembahasan hari ini, kalau kamu sedang ada di fase berjuang, sedang jatuh bangun, sedang belajar tahan banting, berarti kamu ada di tempat yang tepat. Channel ini memang dibuat untuk kamu yang mau naik level, bukan yang mau lari dari tantangan. Sekarang saya mau kamu tulis di kolom komentar satu kalimat saja, sederhana tapi tegas. Tulis, saya siap jadi perintis. Biar itu bukan cuma kata-kata, tapi komitmen ke diri sendiri. Kami, Tri. Dan kalau kamu belum subscribe, pastikan kamu ikut perjalanan ini. Karena di Perintis Keras, kita tidak cuma bicara sukses, kita membangun mental supaya pantas untuk sukses.